Satria Widuna MPD. Yang saya banggakan teman-teman mahasiswa semester 3 eksekutif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang esensi metode dalam perspektif filsafat pendidikan. Nah, metode pendidikan dengan metode pendidikan Islam tidak sama ya. Jadi metode pendidikan Islam itu adalah bagaimana seorang pendidik memahami hakikat metode agar tercapainya sebuah tujuan dari pendidikan Islam tersebut. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk pribadi yang selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kegunaan metode pendidikan Islam. Di sini saya mengutip ungkapan dari Abu Dinata. Beliau mengungkapkan bahwa metode itu berfungsi mengantarkan suatu tujuan kepada objek sasaran dengan cara yang sesuai dengan perkembangan objek sasaran tersebut. Nah, jadi seorang pendidik ketika menggunakan sebuah metode harus dapat menyesuaikan perkembangan dari objek sasaran. Jadi ketika metode itu digunakan harus menyesuaikan perkembangan dari peserta didik tersebut agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Bagian yang C, dasar dan karakteristik metode pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang dasar agama dulu ya. Dasar dari metode pendidikan Islam. Yang pertama adalah dasar agama. Nah, di sini dasar agama, kita beragama Islam, kita memiliki dasar hukum itu Al-Quran dan hadis. Nah, saya menjelaskan tentang Al-Quran. Al-Quran di sini saya mengutip dari ayat Quran surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang telah mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dari terjemahan ayat ini kita mengambil sebuah metode pendidikan ya, dengan cara hikmah, yaitu dengan perkataan yang tegas, dengan perkataan yang benar, kemudian dengan pengajaran yang baik, dan dengan berdebat dengan cara yang baik pula. Kalau hadis, saya juga ini ada mencari sebuah hadis bentar. Di situ Rasulullah SAW memberikan sebuah pengajaran kepada para sahabat itu dengan tidak melalui kekerasan seperti itu. Bentar. Mungkin udah, maaf Pak, hadisnya hilang. Jadi ini lanjutkan saya kembali ke buku. Dasar agama tadi Al-Quran dan hadis ya. Hadis tadi nanti saya cari lagi, saya kirim lagi. Hadis itu ada seorang sahabat itu bersin, kemudian para sahabat itu ada yang menjawab, dan satu sahabat lagi itu memarahi gitu. Terus Rasulullah selesai sholat itu Rasulullah mengatakan bahwa dalam sholat itu tidak ada lagi kehidupan antara dengan manusia gitu, udah terputus. Jadi, dan Rasulullah tidak langsung menegur dengan secara kekerasan gitu. Rasulullah menegur dengan lembut, dengan kasih sayang. Kemudian dasar biologis. Dasar biologis ini ketika seorang pendidik itu memberikan sebuah metode itu harus menyesuaikan
kondisi dari biologis peserta didik. Itu dilihat dari tingkat usia ya, perubahan usia, mungkin perubahan tingkat daya tahan otaknya gitu, penyerapan materi. Kemudian dasar psikologis. Psikolog ini kan tentang kejiwaan, jadi bisa memahami bagaimana kondisi psikolog, kondisi batinnya dari para peserta didik tersebut. Dan yang terakhir dasar sosiologis. Sosiologis dasar ini ya dasar bersosialnya hubungan antara peserta didik dengan peserta didik yang lain. Jadi seorang pendidik harus dapat mengetahui bagaimana hubungan antar satu teman dengan teman yang lain. Jadi agar metode itu dapat berjalan dengan baik. Dan kemudian karakteristik metode pendidikan Islam. Di sini ada beberapa karakteristik dan saya mengambil bagian yang B ya, proses pembentukan, penerapan dan perkembangannya tetap tidak dapat dipisahkan dengan konsep akhlakul karimah sebagai tujuan tertinggi dari pendidikan Islam. Jadi akhlak itu yang paling tertinggi posisinya di sini ya, dalam tujuan dalam metode pendidikan Islam ini. Al-adabu fauqul ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi ketika seseorang memiliki ilmu yang banyak tanpa adanya adab, maka akan melahirkan sebuah kesombongan. Jadi harus bisa lebih tinggi adabnya daripada ilmunya. Ketika seseorang lebih memiliki ilmu tanpa adanya agama, maka akan melahirkan kehancuran. Kemudian macam-macam metode pendidikan Islam. Ada 3 metode. Di sini yang pertama metode base group. Nah, di sini contoh metode ini seorang pendidik memberikan sebuah materi, kemudian membagi ke dalam beberapa kelompok. Nah, dalam kelompok ini juga tidak terlalu banyak, hanya 4-5 orang saja. Dan dari kelompok ini mereka membahas materi tersebut. Nah, gunanya dalam metode ini tidak ada dominasi ya antara satu dengan yang lain. Jadi semua peserta didik dapat bisa memberikan argumentasinya masing-masing. Jadi tidak hanya terfokus hanya satu orang saja gitu. Jadi semuanya memiliki kesempatan untuk mengungkapkan, untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Kemudian metode quantum teaching. Nah, di sini saya rasa ini cukup asik ya metodenya, karena metode ini membuat para peserta didik itu memiliki warna. Jadi dalam memahami sebuah materi itu tidak hanya terfokus dalam satu bentuk saja. Jadi contoh, seorang guru untuk tingkat SD ya menjelaskan buah-buahan. Nah, tidak hanya sekedar ini buah apel, anggur, pisang, tapi memberikan bentuk. Oh, ini bentuk buah apel, warnanya warna merah. Nah, jadi memberikan gambaran, dan selain mata melihat, telinga mendengar, juga pikirannya membayangkan buah tersebut gitu. Jadi langsung ada di depannya dan memahami langsung apa yang disampaikan dari pendidik. Saya rasa itu metode yang cukup asyik ya untuk bisa digunakan. Kemudian metode home visit. Nah, metode ini metode yang digunakan masa sekarang ya, karena kalau sekarang saya rasa sudah sedikit longgar adanya tatap muka terbatas, tapi kalau dulu awal-awal dulu itu memang sama sekali tidak ada tatap muka di sekolah, hanya daring. Nah, apalagi untuk tingkat SD kan tidak mungkin ya hanya daring saja, yang nantinya bukan anak yang belajar tapi orang tua yang belajar. Ini seorang guru memiliki inisiatif, nah ini tadi metode home visit, membagi siswa itu ke dalam kelompok, hanya kelompok 10 orang ya, tidak bisa lebih karena ada jaga jarak. Jadi 10 orang, kemudian nah yang 10 ini misal ada 30 murid dibagi ke dalam 10. Nah, ini ditempatkan yang 10 ini di rumah si A seperti itu. Yang 10 ini di rumah si B, yang 10 ini di rumah si C. Jadi
di rumah, dari rumah ke rumah. Guru mendatangi dari rumah ke rumah untuk menyampaikan materi. Jadi tetap ada tatap muka walaupun tidak semaksimal di kelas. Saya rasa dari saya. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, saya silahkan. Baik, silakan. Iya, silakan Bu Muhyiddin, dipersilakan. Untuk Izin bertanya, pemakalah sharekan aja PDF makalahnya biar tampil. Jadi nanti Udah ada tadi, Pak. enggak, maksudnya di share biar nanti kita bisa koreksi. Untuk Di share di grup, Pak. enggak di share di Zoom meeting ini. Biar aja tampil di Zoom meeting ini. Pak. Oke, silakan Pak Muhyiddin, dipersilakan. Begini, saya tadi mau bertanya tentang akhlak. Tadi kan di akhlak itu ditempatkan tadi paling pertama boleh dibilang setara dengan adab. Yang ini mungkin keluar dari konsep, namun masih berkaitan. Saya mau bertanya, bagaimana menurut makalah jika seorang guru ataupun boleh bilang panutan, baik itu ulama ataupun siapapun dia, seorang panutan yang dari segi bahasa begitu menyampaikan kasar, frontal, kemudian sering menyinggung kanan kiri, mengaku seorang misalkan keturunan nabi ataupun keturunan ulama, namun tidak sesuai dengan apa yang keluar dari mulutnya. Menurut pemakalah ini bagaimana? Apakah yang mendengarkan atau yang mengikuti yang salah mencerna, ataukah konsep pendidikan kita yang salah? Itu aja, terima kasih. Coba ulangi, Pak. Kan mungkin kita nggak sering mendengar ataupun melihat ada seorang panutan dengan bahasa, dengan boleh bilang dengan egonya, oh saya keturunan nabi, saya seorang ini misalkan, ataupun saya seorang guru yang hebat, namun dari segi bahasa, dari segi cara dia mengajarkan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah tadi. Rasulullah menegur seseorang aja hanya dengan bahwa antara istilah lagi sholat kita tidak ada lagi hubungan antara manusia, padahal hanya untuk meredam satu orang, namun tetap yang satu orang itu tidak disalahkan, yang satu pun tidak dibenarkan, hanya dengan cara halus. Nah, sedangkan dalam keseharian kita sering kita melihat hal itu dengan bahasa yang frontal, kasar, segala macam, sering menyinggung kanan kiri. Nah, yang saya ingin tanyakan, ini yang salah ini yang mencerna, yang mendengar dan mencernanya, yang menerima kemudian ikut, atau yang salah pendidikannya, pendidikan kita yang salah sehingga melahirkan orang itu dengan mudahnya menerima. Terima kasih. Jadi begini pemakalah. Ya, ada lagi, Pak yang ingin bertanya? Ya, yang lain ada? Oke, kita cukupkan aja satu Pak Muhyiddin ya. Untuk pemakalah begini, Ya, Pak. yang saya pahami dari penyampaian Pupu Muhyiddin ini bahwasannya backgroundnya misalnya ini seorang ulama, seorang ustazah atau seorang guru, namun dibalik itu kepribadian itu tidak mencerminkan dari sosok akhlak karimah, padahal dia adalah sosok yang menjadi panutan seperti itu. Kemudian pertanyaannya, dari latar belakang masalah tersebut, apa yang menjadi penentu dan permasalahan? Apakah pilihannya itu konsep pendidikan Islamnya yang salah, yang perumusannya tidak sampai ke tujuanan, atau kepribadiannya sendiri yang mungkin belum terbimbing dengan baik? Seperti itu. Saya kembalikan kepada pemakalah. Dalam Islam itu bukan hanya untuk seorang pendidik ya, untuk kita masyarakat aja. Dalam surah As-Saff ayat 2, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya itu
wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Nah, dari sini kita sebagai pendidik, ya, tidak pun pendidik, sebagai tokoh masyarakat, kita seharusnya menyesuaikan antara perkataan dengan perbuatan. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu kepada seseorang, harus juga sesuai dengan perbuatan kita. Jika itu ada yang salah, kita harus mengkoreksi diri sendiri dulu, seperti itu. Jadi dalam menyampaikan sesuatu itu, ya kita kembalikan dulu kepada diri kita. Jadi intinya munafik gitu ya. Gimana? Jadi intinya kalau seperti itu bahasanya munafik kan sebagai salah satu tanda orang munafik kan tidak sesuai antara perkataan dan perbuatannya kan seperti itu. Iya betul Pak. Jadi makanya kita harus berhati-hati. Contoh saja mungkin dalam contoh kecil ya, dalam kelas gitu. Kita nyuruh anak-anak jangan minum berdiri seperti itu. Tapi di belakang anak-anak kita minum berdiri, walaupun mereka nggak tahu kita tuh minum berdiri. Nah, itu contoh kecilnya. Jadi apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan yang kita lakukan. Itu sebagai pendidik harus itu yang paling utama ditekankan, karena di situ juga ayatnya sudah jelas dan itu juga menyangkut dengan adab kita, akhlak kita. Karena kan kadang ada orang yang mungkin di depannya terlihat baik seperti itu, tapi di belakang ya ria tadi ya Pak, ini udah banyak maksiat yang orang lain tidak tahu. Saya rasa gitu Pak. Bagaimana yang lain, adakah yang menambahkan jawaban dari pertanyaan Pak Muhyiddin bahwa pertanyaannya tentang sosok yang menjadi panutan tapi tidak sesuai dengan kenyataan dari kepribadian yang baik ya. Ada nggak tambahan dari mahasiswa yang lain? Boleh ditambahkan. Baik, bagaimana Pak Muhyiddin? Kalau itu saya paham. Yang saya tadi pertanyaannya salah satunya, kenapa orang yang mengikuti atau mengagumi, karena yang mengagumi ini boleh dibilang bukan orang-orang berpendidikan rendah, mohon maaf. Kadang kita contoh sebut nama saja, misalkan yang sering kita dengar di TV, Habib Smith. Mengikuti ini bukan orang-orang yang berpendidikan rendah, udah S1, S2, S3. Nah, makanya apa konsep pendidikan kita yang salah, sampai orang berpendidikan tinggi itu dengan mudahnya menerima, sudah jelas itu salah, dengan bahasa yang ini salah, ini saya begini. Padahal nanti dari dulu kita sudah tahu bahwa sesudah itu seperti ini. Nah, itu pertanyaan saya seperti itu. Jadi Pak Muhyiddin, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ibaratnya seorang yang sudah mempunyai pengalaman keilmuan yang tinggi, namun mempunyai ilmu pengetahuan yang memadai, namun tidak sesuai dengan background kepribadian yang baik seperti itu. Jadi hal itu karena dalam filsafat kan sudah kita pelajari, bisa saja terjadinya karena 3 aspek dalam manusia itu. Dimensinya kan ada 2, dimensi ruh dan dimensi jismiyah ya. Jadi hal ini jadi bisa kembali kepada dirinya, tidak menyempurnakan atau mensinkronkan di dimensi ruhnya itu dalam manusia. Dalam filsafat tinjauannya itu kan ada akalnya, kemudian kolbunya, hatinya, dan al-nafsnya, kemauannya. Jadi antara ketiga hal ini dia tidak menyeimbangkan, jadi sehingganya tidak terkontrol dan tidak terkendali, sehingganya mungkin bisa saja terjadi akalnya yang lebih cenderung tinggi daripada hatinya, jadi tidak relevan. Contoh misalnya melihat dengan tidak mensyukuri nikmat Allah misalnya kan, karena dia bisa mendapatkan pendidikan lebih tinggi, mungkin yang lain tidak bisa merasakan pendidikan yang sama sepertinya, seperti itu. Atau dari segi yang lain bisa merasakan makanan yang enak, tapi yang lain belum tentu bisa, seperti itu. Karena apa?
Itulah tadi orientasi akalnya dan yang lainnya itu juga seperti misalnya contohnya aurat lah, misalnya aurat. Dia bisa menyampaikan tentang bahwasanya aurat dalam keislaman tuh seperti ini, hukumnya seperti ini, namun kenyataannya dia kembali kepada dia. Jadi inti dan pokoknya sebagai penguatannya dalam ayat Al-Quran disebut atamuruna nasabil birri wa tansawna anfusakum afala taqilun, yang artinya gini, mengapa engkau mengajak kebaikan sementara engkau sendiri tidak mengajarkan kebaikan itu tersebut. Nah, jadi seperti itu. Jadi nilai-nilai apa dalam tinjauan metode filsafat ini? Yang pertama adalah metode tauladan, terus metode pembiasaan. Nah, contoh seperti ini, kita nih sebagai pendidik, kita sebagai guru, dalam filsafat mata kuliah ini, kita nih di sekolah, anak kita, maksudnya anak-anak yang sudah mempunyai anak ya, yang kita implementasikan, yang kita terapkan dalam filsafat, metode filsafat ini, perspektif ini, kita membiasakan yang baik. Contoh, kita punya anak siswa atau murid atau anak bapak ibu sendiri seperti itu, kita mengajak ibadah ya, aspek ibadah. Rasulullah kan ngajak ibadah kepada kaum muslimin yang di Mekah atau di Madinah. Nah, kok jika kembali kepada kita metodenya pembiasaan. Misalnya kita untuk orientasi beribadah, kita ajak sering-sering dalam sehari 5 waktu itu ke masjid ya, apalagi terutama anak laki-laki. Jadi dia lebih cinta, lebih dekat tentang beribadah berjamaah di masjid seperti itu. Itu metode pembiasaan, seperti metode tauladan, sehingga dia menjadi kepribadian yang baik dan jadi orang yang lebih taat seperti itu. Jadi saya selaras nih sependapat sama jawaban pemakalah seperti itu. Saya kuatkan bahwasanya konsep pendidikan itu sudah dirumuskan sedemikian rupa kan, karena dia mengkedepankan akhlak tukarimah ya kan, kepribadian yang baik untuk muslim. Hanya saja kita saja yang belum sampai ke tahap tersebut gitu. Perlunya perbaikan sehingga menjadi lebih sempurna kembali seperti Pak Muhyiddin. Gimana Pak Muhyiddin? Saya kembalikan sama Pak Muhyiddin. Iya, terima kasih Pak. Jadi intinya orang ini tidak bisa menyeimbangkan, dia lebih mengedepankan akalnya daripada hatinya gitu ya. Iya, sama seperti tanggal yang sekarang ini, tanggal Maulid geser seperti itu. Sekarang zaman sekarang ini sesuatunya ini membuat konsep yang fenomenal, konsep yang isu-isu yang buat kita geger seperti itu, isu-isu yang buat kita resah seperti itu. Jadi ya kitalah yang berjihad sekarang. Nah, pada topik ini sebenarnya mata kuliah topik hari ini nih sangat menarik karena apa? Untuk pemakalah coba dikupas tuntas bagaimana caranya Rasulullah itu berdakwah dengan cara-caranya, dengan dari yang ditinjau dari pendidikan Islam seperti itu. Jadi sejarahnya Nabi silakan disampaikan juga dengan ini. Kemudian ya untuk pemakalah sendiri macam-macam metode itu memang macam-macam metode pendidikan Islam. Akan tetapi yang kita bahas itu adalah macam-macam metode pendidikan Islam yang berhubungan, yang dilihat dari filsafat pendidikan Islam. Sementara yang disampaikan pemakalah pada pertemuan hari ini hanya metode-metode pendidikan Islam seperti home berkunjung ke rumah dengan home visit tadi, kemudian quick team teaching, itu hanya metode-metode pendidikan Islam. Jadi ini udah salah pembahasan. Walaupun memang metode pendidikan Islam, tapi yang kita bahas tentang metode filsafat pendidikan Islamnya seperti itu. Saya juga ada buat hasil penelitian tuh tentang home ya di masa sekarang, masa Covid sekarang, bagaimana pengaruh home itu terhadap minat belajar Al-Quran hadis di MTS Jamaiyah Muhammadiyah. Saya juga udah buat hasil penelitian tersebut. Jadi itu masih tentang pendidikan Islam, tapi yang kita kaji itu tentang filsafat pendidikan Islam seperti itu.